wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai Green Move Better Future Gojek. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Cynthia Angelia dengan NIM akhir 156. Saya Indrani Dwi Ramadhani dengan NIM akhir 129. Saya Dinara Maulana dengan NIM akhir 140. Saya Nisa Nuranika dengan NIM akhir 130. Jadi, ini hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk poin yang pertama itu ada Green Move Better Future. Selanjutnya, apakah kampanye hijau Gojek itu sudah meyakinkan? Karena dari yang kita ketahui, Gojek itu memiliki berbagai program ramah lingkungan. Tapi apakah itu sudah berjalan dengan baik? Maka dari itu, kita harus mengetahui bagaimana pandangan konsumen terhadap kampanye hijau tersebut sudah dijalankan dengan baik atau belum. Nah, selanjutnya kita lihat ke tabel persepsi konsumen terhadap kampanye ini. Di sini tuh ada 2 poin yang dapat respon paling bagus dan skornya paling tinggi. Nah, konsumen setuju kalau misal Gojek itu aktif banget jalanin program lingkungan ini. Mereka juga percaya kalau program ini tuh beneran serius, kayak no gimmick gitu, atau sekedar promosi doang. Tapi menariknya di sini tuh ada 1 poin skor yang paling rendah atau cuma netral biasa gitu, yaitu ke poin yang ini 3,17 ini. Jadi walaupun konsumen tahu dan percaya kalau program Gojek itu bagus, hal ini kayak belum tentu jadi alasan utama yang bikin mereka tuh pengen langsung order Gojek daripada aplikasi lain. Selanjutnya, kami menganalisis kampanye hijau Gojek menggunakan teori 7 dosa greenwashing. Ada yang poin yang pertama yaitu hidden trade-off, yaitu menonjolkan satu aspek hijau tetapi menutupi dampak negatif lainnya. Maksudnya itu kadang perusahaan itu hanya menampilkan sisi ramah lingkungan aja, tapi kan mungkin masih ada dampak yang tidak bisa dijelaskan. Jadi pada Gojek hal ini masih dikaji lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua itu adalah no proof. Maksudnya itu membuat klaim tanpa bukti jelas dan dapat diverifikasi. Jadi klaim lingkungan itu tidak disertai bukti yang jelas. Nah, maka dari itu pada penelitian ini kami tidak menemukan indikasi yang kuat terkait hal tersebut. Selanjutnya ada vagueness, artinya klaim terlalu umum dan membingungkan sehingga maknanya tidak jelas. Artinya itu informasi yang diberikan masih terlalu umum sehingga masyarakat sulit untuk mengetahui dampak nyatanya. Maka dari itu Gojek masih dalam kategori beberapa klaim masih umum. Selanjutnya ada irrelevance. Artinya itu klaim hijau tidak relevan atau tidak berdampak signifikan bagi lingkungan. Maksudnya, perusahaan itu masih menyampaikan informasi yang sebenarnya tidak terlalu relevan atau masih dengan isu lingkungan. Maka dari itu, Gojek dinyatakan sebagai tidak dominan. Selanjutnya, poin yang kelima adalah lesser of two evils. Artinya itu membandingkan diri dengan pesaing yang sama-sama buruk. Maksudnya itu, perusahaan terlihat lebih ramah lingkungan dibanding yang lain, tetapi tetap memiliki dampak yang negatif, sama-sama buruk tapi dia menjadi pesaing. Maka dari itu Gojek dinyatakan perlu dievaluasi. Selanjutnya ada fibbing, yaitu membuat klaim palsu atau menyesuaikan secara sengaja. Artinya itu perusahaan memberikan klaim yang tidak benar atau isu buruk atau bohong. Maka dari itu Gojek dinyatakan sebagai tidak ditemukan. Selanjutnya ada false labels, yaitu menggunakan label atau sertifikat palsu atau tidak relevan. Ini sangat tidak recommended ya. Jadi perusahaan itu menggunakan label atau sertifikasi lingkungan tidak valid. Maka dari itu Gojek dinyatakan tidak ditemukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva persepsi konsumen. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada 2 poin. Yang pertama itu adalah poin 3,9 yang berarti poin yang tertinggi, dan yang kedua itu adalah poin 3,17 adalah poin netral. Saya akan menjelaskan mengenai tiap titik-titik ini.
Yang pertama itu adalah kesadaran program itu mencapai pada titik 3,96, yang berarti ini itu adalah titik tertinggi dalam grafik. Artinya mayoritas responden itu sudah tahu dan sadar kalau Gojek itu punya program ramah lingkungan. 3,96 ini menunjukkan bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat di sini itu sangat kuat, hampir menyentuh angka 4 dan kategori setuju. Yang kedua itu adalah kepercayaan terhadap Gojek mencapai titik 3,65, menunjukkan bahwa meskipun banyak yang tahu program pada titik 1 atau titik 3,96, tingkat orang yang benar-benar percaya bahwa Gojek itu peduli lingkungan itu sedikit lebih rendah, yaitu di angka 3,65, tapi angka ini itu masih tergolong ke dalam kategori setuju. Yang selanjutnya adalah kredibilitas program pada titik 3,65. Kurva ini berjalan mendatar dari titik 2 ke titik 3 dengan kategori titik yang sama, yaitu 3,65. Di sini responden itu menilai bahwa program lingkungan ini terlihat nyata dan bukan sekedar iklan atau promosi atau cuman cari panggung saja. Yang selanjutnya adalah klaim dapat dipercaya. Ini ada pada titik 3,52. Berarti kurva ini itu sedikit menurun dari titik ketiga karena responden itu menilai apakah klaim lingkungan yang diucapkan oleh Gojek itu bisa dipercaya atau tidak. Skor 3,52 ini artinya netral ke setuju. Konsumen itu mulai agak ragu dan berhati-hati pada titik 3,52 ini. Yang selanjutnya adalah pengaruh terhadap niat menggunakan. Ini berada pada titik 3,17. Berarti ini tuh adalah titik terendah, tapi termasuk titik yang netral karena skornya itu mendekati angka 3 yang berarti netral. Jadi meskipun konsumen itu tahu dan percaya dan menganggap program Gojek itu bagus, ternyata hal tersebut itu tidak mempengaruhi keputusan mereka untuk memakai layanan Gojek, misalnya pada layanan transportasi atau pengiriman makanan, dan bukan semata-mata sebagai kampanye hijau saja. Baik, di sini saya akan merekomendasikan strategi utama program kampanye hijau Gojek. Yang pertama, tingkatkan restorasi, yaitu Gojek perlu lebih terbuka mengenai apa saja yang sudah dilakukan untuk menjaga lingkungannya. Misalnya rutin untuk membagi laporan tentang jumlah emisi yang sudah berhasil dengan publikasi data dan laporan dampak lingkungan secara berkala yang mudah dipublik. Yang kedua, memperkuat bukti program. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa program ramah lingkungan itu tetapi juga harus menunjukkan bukti yang nyata. Seperti mengurangi emisi, menggunakan kendaraan listrik, jumlah pohon yang akan ditanam, serta sertifikat yang dimiliki. Yang ketiga, edukasi konsumen. Jadi Gojek perlu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menjelaskan program hijau yang mereka miliki. Seperti memperbanyak kampanye edukatif melalui aplikasi dan media sosial dan komunikasi untuk meningkatkan kesadaran tentang program Gopar dan inisiatif lingkungan lainnya. Yang keempat, perluas implementasi. Jadi program ramah lingkungan sebaiknya tidak hanya dilakukan di beberapa tempat saja, tetapi diperluas lebih ke banyak kota dan pelayanannya. Contohnya, perluas armada kendaraan listrik dan program ramah lingkungan ke lebih banyak kota serta terus berinovasi pada layanan yang berkelanjutan. Yang terakhir, melibatkan masyarakat. Dengan cara tersebut, kampanye hijau Gojek akan terlihat lebih meyakinkan dan tidak dianggap hanya sebagai promosi semata. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami.
Gojek itu sudah berada pada jalur yang benar dan sudah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat lewat kampanye hijaunya. Tetapi agar tingkat kepercayaan masyarakat itu tidak turun dan tidak dianggap cuma gimmick saja atau cuma iklan saja, Gojek itu wajib menyajikan data yang transparan dan bukti yang konkret dari program-program yang sudah mereka jalankan. Cukup sekian presentasi dan hasil survei dari diskusi kami mengenai Green Move Better Future Gojek. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam